Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 orang remaja tewas terpanggang dalam peristiwa kebakaran di sebuah rumah panggung di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Truk kontainer tidak gunakan kunci pengaman kaitan ke truk. Warga khawatirkan muatan terlepas dan membahayakan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang berencana merelokasi warga Kampung Tunanetra. Warga menolak. Tiga orang pengedar narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ditembak polisi usai mencoba melawan saat ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan salah seorang pengedar narkoba di Jalan Lintas Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, Desa Ula Pace, Kabupaten Musi Banyuasin. Polisi menembak pelaku lantaran mencoba melawan petugas kepolisian saat ditangkap. Dari tangan tersangka berinisial AM, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 200 gram. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 2 bandar lainnya, UJG dan FEB, yang juga terpaksa ditembak karena melawan. Salah seorang pelaku mencoba menyerang polisi menggunakan senjata tajam. Dari penangkapan 3 tersangka, polisi menyita barang bukti seberat 400 gram narkoba jenis sabu-sabu. Polisi mengungkap ketiga pelaku merupakan pengedar yang memiliki jaringan antar kota. Selain ketiga bandar narkoba, selama bulan September, polisi menangkap sejumlah bandar narkoba lainnya dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi sebanyak 6 butir yang jika dirupiahkan mencapai 2 miliar rupiah. Dengan sangat terpaksa kita laksanakan tindakan tegas terukur karena yang bersangkutan melawan petugas dengan barang bukti sabu sebanyak 200 gram. Ini terindikasi sebagai pengedar yang cukup meresahkan di wilayah Lawang Wetan, Musi Banyuasin. Kini para pelaku harus mendekam di tahanan Mapolda dengan ancaman hukuman penjara di atas 15 tahun bahkan seumur hidup. Muhammad Hardi melaporkan dari Palembang. Perang melawan narkoba terus didengungkan jajaran Polres Ogan, Komering Ulu Timur. 2 pengedar narkoba ditangkap polisi saat hendak melakukan transaksi di sebuah rumah di Desa Tanjung Sari, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Kedua pengedar narkoba bernama Denny dan Heru Prasetyo dihadirkan polisi di Mapolres Ogan Komering Ulu Timur. Polisi meringkus keduanya saat hendak melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah di kawasan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Barang bukti yaitu 1 kilogram sabu-sabu disita polisi dari tangan keduanya. Dalam penggerbekan itu, 2 orang berhasil ditangkap polisi, sedangkan 3 orang lainnya berhasil lolos melalui jendela belakang rumah. Polisi masih mendalami dari mana kedua tersangka mendapatkan serbuk haram itu. Bukti identitas sudah kita dapatkan, nanti kita terbitkan DPO dan kita lakukan pencarian. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan pada saat penggerbekan, yaitu ada 3 paket. Ya. Yang pertama, paket yang pertama itu dengan berat bruto 951 gram. Kemudian paket kedua dengan berat bruto 102 gram. Kemudian yang ketiga, paket kecil dengan berat bruto 9 gram. 3 pelaku yang kabur telah diketahui identitasnya, kini masih dalam pengejaran tim Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur. Sementara 2 tersangka terancam hukuman penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Narkotika. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Seorang istri anggota polisi atau Bayangkari laporkan suaminya yang anggota polisi ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta perselingkuhan. Sang suami berselingkuh dengan seorang mahasiswa.
Seorang istri anggota polisi atau bayangkari, Veron Siska, didampingi orang tuanya mendatangi SPKT Polda Sumatera Selatan. Kedatangan wanita berusia 26 tahun ini untuk melaporkan suaminya, seorang anggota Polri berpangkat Bribtu, dalam dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Sang suami, yaitu Fahri Rizaldi, berdinas di Polres Musirawas Utara, diduga telah berselingkuh dengan seorang mahasiswi di Kota Palembang. Korban mendapati bukti berupa pesan di ponsel sang suami serta sejumlah bukti transfer yang diberikan oleh sang suami pada selingkuhan. Bahkan didapati ada bukti pembelian perhiasan bernilai jutaan rupiah. Secara psikis saya diselingkuhi dan itu sudah dari 3 tahun yang lalu. Sudah 6 bulan pernikahan saya sudah diselingkuhi sama dia. Dan sampai puncaknya masih saya maafkan ya, tapi yang ini paling parah, yang sekarang ini paling parah. Saya mengetahui sejak 9 Mei 2025 dia sudah berselingkuh, sudah jalan sama salah satu anak anggota kepolisian juga. Ini masih didalami oleh para penyidik, ya khususnya Direktorat Reserse Umum ya, Direktorat Polda Sumatera Selatan, khusus untuk tindak pidananya apabila memang terdapat unsur-unsur yang terpenuhi, jadi masih dalam lidik. Kemudian selain daripada itu, khusus untuk teman-teman dari Bid Propam Polda Sumatera Selatan juga sedang menyelidiki. Sebelumnya, korban juga telah melaporkan sang suami ke bidang profesi dan pengamanan dalam dugaan pelanggaran kode etik Polri. Korban berharap mendapatkan keadilan yang setimpal setelah apa yang ia alami. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pemerintah Kota Palembang berencana merelokasi warga kampung tunanetra. Warga pun menolak, pasalnya mereka sudah hafal dengan kondisi pemukiman sehingga memudahkan para penyandang disabilitas ini untuk beraktivitas. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Wali Kota Kota Palembang, kami warga RT 30 Komplek Tunanetra dan Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Palembang menyatakan rencana pembangunan rusunawa di Komplek Tunanetra Kelurahan Lapan Ilir, Palembang. Penolakan itu disampaikan warga kampung tunanetra di Jalan Seduduk Putih, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Penolakan pembangunan rumah susun sewa dikarenakan mereka sudah bertahun-tahun tinggal di pemukiman itu dan sudah hafal dengan kondisi pemukiman sehingga memudahkan para penyandang disabilitas untuk beraktivitas. Selain itu, mereka menggantungkan hidup sebagai tukang pijat tunanetra yang telah banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga merasa dirugikan jika harus dipindahkan. Rencana Pak Ratu Dewa ingin memberikan kami di lantai dasar, bagi kami itu tidak nyaman Pak, tidak nyaman. Jadi lebih nyaman sekarang ini Pak, di tempat inilah. Biarkan kami yang membangun sendiri rumah ini kan, kami di sini sudah fasilitas lengkap, sudah ada TK, sudah ada musola, sudah ada klinik pijat tunanetra, sudah ada kantor organisasi kami. Kalau dipindahkan nanti, otomatis kami akan mulai lagi dari nol. Ada 140 kepala keluarga dengan total warga sebanyak 456 jiwa yang tinggal di pemukiman seluas 2,4 hektar ini. Mereka berharap pemerintah Kota Palembang dapat mengurungkan niat menjadikan pemukiman mereka lokasi rumah susun sewa. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.